Karena Rosido CS ini, Rosirio, Rismond, dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismond dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis, nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ, karena ditampilkan itu, karena Rosido dan Rismond ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu. Tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat, termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti, baik di podcastnya maupun di di pernyataannya, bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismond malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya, dicari banyak ahli. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik dalam kasus polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini yang terus bergulir. Kita melihat sehingga profesor ini, teman-teman, ya, memberikan pernyataan bahwa ijazah ini mestinya harus ditujukan, ya, karena ini dikabarkan bahwa ijazah asli dari mantan Presiden Joko Widodo ini adalah bukti pokok dari perkara ijazah, ya, karena memang kalau banyak bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, tapi yang satu pokok itu ya tidak memang harus ditunjukkan. Dan saya percaya bahwa teman-teman, kalau ini akan ditujukan, ya, bahwa dan saya percaya bahwa ini akan segera selesai, karena memang itulah yang menjadi perkara sebenarnya. Inilah objek dari perkara, ya, seperti yang disampaikan oleh Susno Duaji yang menyatakan bahwa objek dari perkara itu adalah ijazah asli. Ya, jadi teman-teman, dari pernyataan dari profesor ini, ya, seperti para pendukung relawan Jokowi ini sepertinya gelagapan, ya, menghadapi pernyataan dari seorang profesor ini, ya, bahwa memang ya,
apapun yang dibicarakan, ya, yang diperdebatkan saat ini sebenarnya ini semua omong kosong kalau bukti yang asli itu tidak ditujukan. Sekalipun dikatakan bahwa asli, ya, percaya asli, tapi buktinya mana sekarang? Nah, jadi teman-teman, inilah yang menjadi pegangan kalau saya perhatikan para tersangka ini, bahwa mereka berharap, ya, penegakan hukum ini mampu untuk menunjukkan ijazah tersebut, bukan hanya omon-omon, ya, katanya nanti di pengadilan, tunggu di pengadilan, tapi mereka berharap bahwa akan, ya, penegakan hukum itu mampu menyelesaikan perkara ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya, jadi teman-teman, untuk lebih jelas, ya, coba kita melihat, ya, dari cuplikan video tersebut, ya, coba kita melihat bagaimana tanggapan para netizen tersebut. Ya, dikatakan bahwa kalau Kapolri nggak mau melindungi Jokowi pasti termulat, ya, nggak besar kepala, mereka jadi ngeluncak karena andalan Polri akan bela Jokowi. Ya, jadi teman-teman, ternyata netizen ini cukup pintar, ya. Dari yang komentar ini dari Sajiman, ya, ya, cukup memahami teman-teman perkara ini. Ternyata, ya, menurut mereka bahwa kalau Kapolri tidak melindungi Jokowi, ya, pasti para termul ini tidak besar kepala. Wow, luar biasa. Oke, mantap, itu benar, setuju. Salah seorang cendekiawan profesional bicara apa adanya tanpa kepentingan dulur. Ya, jadi udah jelas, ya, Jokowi nggak punya ijazah, tinggal seret ke pengadilan. Ya, nanti pengadilannya apakah itu termasuk termul juga teman-teman, karena banyak yang mengira bahwa, ya, ketika pengadilan tidak mampu bersikap tegas dalam pengungkapan kasus ini, ya, tidak bersikap tegas untuk memanggil para tergugat dan yang menuduh, ya, tentu hal ini tidak akan terungkap teman-teman. Oke, semoga doa Gus Nur dan Bambang Tri serta usaha RRT Enggi dan dikabulkan. Ya, jadi kalau RRT, kalau sekarang ini kan kita melihat ada 3 orang yang sudah mengajukan restoratif justice teman-teman, SP3. Ya, jadi kalau awalnya berangkat dari kebohongan, hasilnya, ya, pasti ruwet dan ruwet seperti apa yang diucapkan Jokowi waktu berpidato. Nah, itu kan baru akal sehatnya, jalan mantap bang, penjelasan dapat dimengerti. Ya, jadi benar kali ini, kalau benar proses hukum berjalan, terutama fasilitas selama RI disita dong, kembalikan ke negara untuk bayar hutang-hutang. Wah, Andi Azwan ini relawan Jokowi, artinya rela melawan membela kebohongan Jokowi. Ya, kemudian bahwa 101 alasan ternak Jokowi untuk menutupi ijazah palsu Jokowi. Barang busuk ditutupi, bagaimanapun akan terbongkar juga. Ya, jadi artinya bahwa, ya, sekalipun ini ada upaya-upaya untuk menutupi, tapi karena ini adalah barang busuk, tentu ini akan terungkap, ya. Itu dikabarkan oleh netizen teman-teman. Ya, jadi tanggapan atau respon mereka ini menunjukkan bahwa, ya, ini harus ada penegasan dari penegakan hukum, ya, dan maksudnya ini penegasan ini dalam penegakan hukum ini harus netral dalam pengungkapan kasus ini. Ya, sebab kenapa? Karena memang penegakan hukum lah sebenarnya adalah yang bisa menetralkan hal ini, yang bisa membuka hal ini kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya, jadi kalau misalnya netizen sudah mulai meragukan bagaimana Kapolri di sini atau penegakan hukum, ya, mestinya penegakan hukumnya harus benar-benar berani untuk menunjukkan bahwa, ya, penegakan hukum enggak seperti itu, ya, benar-benar membongkar kebenaran dan keadilan. Ya, jadi ini dikatakan 101 alasan ternak Jokowi untuk menutupi ijazah palsu Jokowi. Barang busuk ditutupi dengan pun akan terbongkar juga. Ya, jadi betul 100% yang dibilang sama Bapak ini. Dalam komputer UGM mendata data yang ada di UGM mengatakan Jokowi bukan tamatan UGM. Ya, jadi ini sempat heboh juga, intelijen AI milik UGM bernama Lisa itu, ya, sampai heboh dan sampai dikatakan, ya, bahwa memang Pak Jokowi ini bukan alumni dari fakultas. Sebenarnya
sebenarnya penegakan hukum ini, bukti-bukti seperti ini ya mestinya ini harus dikumpulkan ya, ditambah dengan ijazah aslinya, dibuktikan juga apakah memang omongan intelijen AI milik bernama Lisa milik UGM itu benar atau tidak. Ya mestinya ini harus dipastikan ya, karena memang data dari UGM itu tentu itu UGM yang membuat ya, bukan orang lain. Jadi kenapa bisa kecolongan begitu ya? Ya, jadi teman-teman itu saja. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda di kolom komentar ini. Sampai ketemu di postingan.